sore Bapak Ibu semuanya. Kali ini Mendeley ini merupakan salah satu aplikasi untuk mengelola ya atau menata citasi atau referensi secara otomatis dalam suatu naskah ilmiah ataupun laporan juga bisa ya. Ada beberapa pengelola citasi atau manajer referensi ini. Antaranya ada EndNote. EndNote ini berbayar, kemudian Zotero ini gratis, Mendeley juga, kemudian ada Revolo, kemudian ada yang lain juga. Jadi banyak ya sebenarnya, cuman yang mudah dan banyak dipakai di Indonesia itu yang Mendeley ya, karena ini juga rekomendasi dari Dikti ya. Ada Mendeley, Zotero, sama EndNote. Jadi jenis sistem referensinya itu banyak ya, ada stylenya ya terutama, jadi ada style tadi sampaikan Vancouver, Chicago, Harvard Style, kemudian ada Modern Language Association, ada juga model yang Institute of Electrical and Engineering ini ya, Electronic Engineer. Ini juga sering dipakai ini. Kemudian ada Vancouver, ini juga sering dipakai. Jadi pakainya angka ya, 1, 2, 3 urutan. Sesuai urutan citasi ya. Kalau pertama berarti nanti ya nomor 1 ya. Urutannya berdasarkan nomor citasi. Tapi yang kita sering pakai atau kita pakai di sini di tesis dan skripsi itu menggunakan model apa ya? Ini American Psychological Association. Nah, ini pakai ini. Dan ini juga masing-masing selalu melakukan update ya. Misalnya yang untuk update yang beberapa gitu ya. Ada yang 7, 6 ya, kalau nggak salah 7 ya, yang terakhir itu adalah versi 7 dari style apa ini. Kemudian yang dulu juga style Chicago itu berubah menjadi Harvard Style ya. Jadi ini hampir sama dengan model yang tetapi tahunnya tidak dikurung ya, jadi agak berbeda ya. Ya kita lanjutkan, jadi Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier untuk melakukan dan berbagi makalah penelitian, kemudian mencari data penelitian dan bekerja secara daring atau bekerja sama secara daring. Jadi di Mendeley juga kita bisa saling berbagi untuk referensinya ya. Jadi ada misalkan kita mau berbagi dengan orang lain juga bisa ya, tinggal nanti yang kita sudah peroleh atau kita kumpulkan kita kasihkan ke orang lain. Nanti orang lain bisa mendownload atau bisa melihat semua artikel yang kita masukkan di dalam Mendeley kita. Mendeley merupakan satu aplikasi yang berguna untuk membuat citasi, baik itu body note itu yang citasi di naskah, kemudian daftar pustaka atau referensi secara otomatis. Awal kita masukkan ke dalam Mendeley ya, artikel yang akan kita citasi, kemudian baru kita melakukan citasi. Nah nanti kalau sudah selesai menulis, baru kita buka bibliografinya. Sehingga secara otomatis itu akan muncul di belakang atau di akhir ya, secara otomatis. Nanti kita akan ajarkan caranya bagaimana bisa otomatis. Kemudian dengan menggunakan aplikasi Mendeley kita juga mendapatkan tempat atau perpustakaan digital pribadi yang bisa diakses secara online dengan kapasitas sampai saat ini maksimal 2 GB ya. Kalau 2 GB untuk menyimpan file artikel itu udah dapat banyak ya, bisa ribuan ya. Jadi kalau misalkan kita dimanapun berada, itu kita bisa mengakses file-file yang kita sudah kumpulkan. Bagaimana cara menginstal? Jadi Mendeley ini ada 2 versi. Ada versi yang offline, yang desktop itu dikirimkan di WA Group ya. Itu adalah versi offline. Jadi tidak harus terkonek ke internet, itu kita bisa masukkan secara manual. Ya, tapi nanti bisa kita konekkan ke internet atau servernya Elsevier. Nah, jadi bisa digunakan untuk offline.
Tetapi yang offline ini sudah tidak dikeluarkan lagi atau tidak diupdate lagi. Terakhir kalau nggak salah tahun kemarin ya, mungkin September atau Desember itu yang terakhir yang offline. Nah, yang seterusnya Elsevier mengembangkan yang diupdate adalah yang versi online. Versi online. Jadi kita download, silakan masuk ke sini ya, akses Mendeley, kemudian membuat account untuk kita pakai menjadi anggota di Elsevier di Mendeley-nya. Sehingga nanti kita bisa konekkan antara yang offline dan juga online. Tapi kalau kita pakai yang online saja bisa. Yang penting kita atau Mendeley kita, komputer kita selalu terhubung ke internet. Jadi nggak masalah kalau kita terhubung internet. Tapi kalau kita misalkan tidak bisa, ya bisa gunakan yang tadi ya, dibagikan ya softwarenya di WA Group. Itu yang versi offline. Ya. Jadi silakan yang tidak punya atau belum punya masuk ke www.mendeley.com, kemudian registrasi akun, create free account, email dan seterusnya ya. Ini saya rasa mudah diikuti, tinggal ikuti aja, nanti create a free account. Nanti akan mendapatkan akun dari Elsevier ya, Mendeley-nya. Jangan lupa untuk email dan passwordnya disimpan ya, karena kalau lupa nanti juga nggak bisa connect ya. Jadi lebih aman kalau kita menggunakan dua-duanya, karena ketika komputer kita kena virus atau terganggu atau misalkan tidak bisa dibuka, kita bisa melakukan download dari servernya Mendeley. Ya, jadi selalu disinkronkan ke servernya Mendeley. Setiap kita selesai, misalkan memasukkan artikel, memasukkan jurnal, jadi jangan lupa untuk disinkronisasi dengan server Mendeley. Agar apa? Agar semua file yang kita masukkan itu juga ke-upload di servernya. Nah, jadi kalau kita misalkan laptopnya error, nah kita bisa langsung download lagi ya file-file yang sudah kita masukkan. Kalau 1-2 nggak masalah, tapi kalau sudah punya ratusan bahkan ribuan jurnal atau artikel di dalam Mendeley, agak repot ya. Ya itu. Kemudian silakan login ya, login di akun Mendeley. Tadi sama dengan yang daftarkan atau emailnya sama dengan yang didaftarkan tadi ya. Email, password itu harus diingat atau disimpan untuk kita selalu gunakan ketika kita menggunakan Mendeley. Kemudian silakan klik download ya. Klik download di atas pojok kanan. Ini untuk yang versi saat ini ya. Ada yang versi untuk Mac, ada juga untuk Linux atau Windows ya. Kalau Windows berarti ambil yang download for Windows. Ya. Kemudian kalau Mac ya berarti ambil yang bawah ya, yang ini ya. Mendeley Reference Manager for Mac. Ya, ini untuk laptop Mac. Silakan bisa di-download ya. Kalau ini adalah untuk yang versi online ya. Kemudian silakan diinstal seperti gambar, nanti bisa dilihat di PowerPoint-nya ya, nanti kita bagikan di WA Group. Masukkan email, buka aplikasi, masukkan email dan password sesuai dengan proses registrasi, kemudian klik install. Ketika kita mau login, klik login nanti akan seperti ini ya. Tinggal klik continue, kemudian masukkan password, maka kita nanti otomatis akan terkoneksi ke dalam punyanya servernya Elsevier. Ya, kemudian tadi yang saya jelaskan, jadi ada dua versi, ada versi desktop offline dan versi desktop web online.
Jadi ada dua versi ya. Kalau yang dikirimkan di WA Group itu adalah yang versi desktop offline. Tapi yang barusan tadi yang dijelaskan untuk di-download di websitenya Mendeley itu adalah versi desktop web. Jadi harus terkoneksi ke internet ya, atau laptopnya atau komputernya harus terkoneksi ke internet. Ya. Jadi harus terhubung untuk yang web, yang desktop yang di WA Group tadi tidak perlu. Tapi kita nanti sinkronkan ya, sinkronisasi. Tentunya harus punya akun dulu. Makanya walaupun pakai offline, kita tetap butuh untuk registrasi atau membuat akun agar kita selalu data kita atau artikel-artikel yang kita sudah kumpulkan itu tidak hilang ya kalau komputernya rusak. Nah, tampilannya agak berbeda ya. Untuk yang desktop ya, yang offline itu yang sebelah kiri, yang ini adalah versi offline. Ya, versi offline, tapi kita nanti bisa selalu sinkronkan untuk menaruh file-file kita yang sudah kita masukkan ke dalam Mendeley ya, servernya Mendeley. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah yang berbasis web. Ya, yang berbasis web ini harus terkoneksi ke internet. Nah, ini tampilannya dari Mendeley ya, tampilan Mendeley setelah ada jurnal yang kita masukkan ya. Kalau belum ada berarti ya kosong ya, ini enggak ada ya. Jadi kalau sudah kita masukkan nanti akan seperti ini, ada banyak ya, ada banyak juga yang sebelah kiri offline, yang kanan adalah yang berbasis web. Kita coba dulu yang tadi kita bagikan di WA Group. Kalau belum install, silakan install dulu. Kemudian kita buka Mendeley-nya, aplikasi Mendeley-nya. Kemudian nanti ini tampilannya seperti ini. Ya, jadi ini yang masih kosong. Ya, jadi belum ada artikel ya atau jurnal yang kita masukkan. Jadi ada panel sebelah kiri, bawah itu adalah tempat nama penulis atau filter dokumen berdasarkan penulis. Ya, nanti penulisnya siapa gitu akan diurutkan ya. Semua artikel atau jurnal yang sudah dimasukkan. Panel kiri yang atas ini menunjukkan untuk mengatur kelompok referensi berdasarkan folder. Jadi nanti kita misalkan bisa membuat folder untuk artikel SCM, untuk artikel keuangan, untuk artikel misalkan marketing dan lain sebagainya ya. Nanti bisa dikelompokkan berdasarkan folder. Jadi kita buat folder. Atau misalkan kita bikin folder skripsi, ya, bikin folder untuk artikel apa gitu ya. Nanti kita masukkan filenya atau jurnal-jurnalnya yang kita kumpulkan ke setiap folder yang sesuai, sehingga nanti kita akan mudah ketika mencari atau menggunakan Mendeley. Yang sebelah kanan atau yang tengah, panel tengah, ini akan berisi library yang menunjukkan semua dokumen pada folder yang aktif untuk bisa kita citasi. Misalnya kita buat folder latihan ya, ketika kita masukkan di latihan ininya jurnalnya, maka ya kita akan buka di latihan ya, jurnal-jurnalnya itu akan muncul di situ. Yang sebelah kanan atau panel yang paling kanan ini menunjukkan atribut atau feature dari setiap artikel atau jurnal. Ya, misalkan kita nanti ada detailnya ya. Detail itu ada meliputi judul, penulis, tahun, kemudian volume dan lain sebagainya. Terkadang untuk jurnal-jurnal yang tidak atau bukan dari Elsevier atau terutama Indonesia, itu pasti kalau kita klik detail itu kacau, tidak sesuai ya. Nanti nama itu bisa jadi judul, judul itu bisa jadi nama penulis, bisa jadi penerbit dan lain sebagainya. Maka selalu kita betulkan atau kita sesuaikan jika ada yang tidak sesuai ya di
detail ini ya. Diklik detail nanti semua akan muncul ya. Penulis, tahun, nama, judul, ya, kemudian volume, kemudian ada halaman dan seterusnya. Itu kalau jurnal. Kemudian bagaimana kita melakukan citasinya? Sebelum melakukan citasi, kita harus menginstal dulu, terutama pada menu tools ya, install MS Word plugin. Ya, untuk menyambungkan antara aplikasi Mendeley dengan Word ya, dengan aplikasi Word. Ya. Silakan dibuka kalau punya atau sudah punya Mendeley. Ya, kemudian klik tools ya. Kemudian install MS Word plugin. Ya, kalau sudah, kemudian juga kita klik install web importer. Ini gunanya untuk mensitasi. Kadang itu kalau online ya, kita menemukan jurnal maka bisa langsung ke install pakai ini ya, web importer. Jadi akan muncul nanti di pojok kanan di Word itu warna Mendeley-nya merah menyala. Ya, itu ketika ada artikel atau jurnal yang free, yang internasional, itu bisa kita klik di situ ya, importer itu, web importer, nanti akan masuk ke online. Ya. Baru kita bisa melakukan sinkronisasi di aplikasi yang offline. Dan nanti akan terdownload secara otomatis atau masuk ke komputer kita. Gitu ya. Jadi diinstal aja ya semuanya ya. Install web importer dan install MS Word plugin. Nah, ini bedanya. Ketika belum ada Mendeley-nya atau belum terhubung, maka ini akan kosong ya gambar ini ya. Ini Word yang masih kosong atau belum ada Mendeley-nya. Setelah tadi diklik install plugin, MS Word plugin-nya diinstal, maka akan muncul di sini ya, di reference. Di menu reference di MS Word akan muncul insert citation. Ini tandanya Mendeley sudah terkonek dengan Word, MS Word-nya. Kalau nggak ada ini ya nanti nggak bisa ya, nggak bisa terhubung. Kita nggak bisa melakukan citasi kalau ininya tidak ada ya. Jadi pastikan di reference akan muncul insert citation dari Mendeley. Ya. Jadi kalau belum ada berarti install pluginnya belum masuk atau belum diinstal. Ya. Jadi silakan dicek. Jadi ya di tools install MS Word plugin dan juga install web importer. Nah, setelah itu kita bisa melakukan settingnya. Ya, setting untuk menyimpan di mana file di lokal itu kita simpan ya, file artikel atau jurnalnya kita mau simpan di mana. Ya. Sehingga nanti kalau kita mau mencari artikelnya itu bisa langsung ke folder itu ya. Sehingga kita bisa setting dulu. Ya. Setting dilakukan untuk menentukan letak direktori atau folder yang berisi file yang kita masukkan atau yang akan kita upload. Ya, misalkan kita memilih drive D. Ya, kalau bisa gunakan selain drive C ya, karena drive C itu kalau Windows-nya error atau rusak, ketika install nanti filenya yang di D itu nggak hilang. Ya. Tapi kalau nyimpennya di C, ya nanti pasti kalau Windows-nya error atau diinstal ulang pasti akan hilang semua. Jadi biar aman, bikin atau buat folder di drive D. Ya, misalkan membuat folder Mendeley ya seperti ini, membuat Mendeley. Kemudian merubah nama file PDF yang akan diupload ya, atau disimpan di komputer kita. Apakah berdasarkan judul,
pengarang, jurnal, nama jurnal ya, tahun terbit, ataukah kombinasi dari hal-hal tersebut. Ya. Contohnya ini ya, nanti kita pilih dengan klik option, tools option. Sambil ikuti ya, kalau yang sudah buka Mendeley, aplikasi Mendeley-nya, klik tools, kemudian klik option. Ya, klik option. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Cek di organize my file. Kemudian browse atau cari lokasi atau folder di mana kita akan menyimpan file-file artikel yang akan kita gunakan di Mendeley atau artikel-artikel yang kita masukkan di Mendeley. Kalau belum buat ya dibuat dulu ya foldernya ya di drive D, misalkan Mendeley, baru kita cari ya, kita browse ya. Kalau belum ada bisa dibuat atau klik new folder ya, kemudian buat Mendeley atau yang lain boleh ya. Kemudian klik atau cek rename document file. Rename document file. Kemudian drag atau digeser beberapa item ini, beberapa item yang ada di unused file, misalkan ada years, title, author, jurnal, kita pindahkan ke bawah ya. Jadi yang saya lingkar ini kita geser atau kita klik, ya, kemudian tahan, kemudian geser ke bawah. Misalkan kita mau menuliskan artikel kita berdasarkan penulis, berarti author, nama jurnal. Ya. Tapi kalau misalkan penulis, nama jurnal tahun ya berarti author, jurnal, tahun ya. Ya. Atau bisa juga author, title, berarti judul ya, penulis, judul, nama jurnal. Jadi silakan ya, berdasarkan apa. Mau semuanya dimasukkan boleh, mau hanya dua, misalkan penulis dan tahun boleh, atau penulis dan title juga boleh. Nanti setiap kita masukkan artikel, secara otomatis akan dibuat sesuai yang kita masukkan ini ya. Jadi misalkan kita kalau download biasanya kan nama filenya kan berupa huruf ya, 1, 2 atau apa gitu ya, bukan judul. Nanti kalau kita masukkan ke dalam Mendeley, kalau kita sudah disetting ini menjadi author, kemudian title, tahun ya, nanti di folder akan muncul sesuai ini, urut ya, nanti bisa mengurutkan secara otomatis. Jadi di rename ya, ketika nyimpan di Mendeley itu akan di rename, walaupun tadi yang kita download nanti bentuknya biasanya huruf atau angka-angka gitu. Kemudian klik apply dan klik OK kalau sudah. Ya, kemudian bagaimana cara menambahkan dokumen ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke cara menambah dokumen? Silakan kalau yang mau ditanyakan. Nggak ada? Ya, kalau sudah nggak ada, kita masuk ke cara menambah artikel ya ke dalam Mendeley. Caranya bisa dengan klik menu file, kemudian add file. Ini untuk yang artikel dalam bentuk PDF ya. Jadi misalkan kita sudah download dari Google atau dari Google Scholar dalam bentuk PDF, maka kita bisa masukkan ya. Misalkan klik file, add file. Nah, nanti cari filenya yang mana yang akan kita masukkan ke Mendeley.
Nah, dan nanti akan masuk kalau sudah kita add, nanti akan masuk seperti ini, ya. Seperti ini ketika kita nanti kita masukkan ke dalam folder latihan. Jadi sebelum ini silakan dibikin foldernya ya di Mendeley ya. Di Mendeley silakan dibuat misalkan create folder. Nah, nanti diketik saja latihan atau yang lain juga boleh ya. Skripsi juga boleh atau untuk artikel apa gitu ya. Nah, ini misalkan latihan ya. Create folder di bawah sendiri itu ada ya. Create folder. Silakan ketikkan nama foldernya misalkan latihan kemudian klik enter. Nah, nanti akan membentuk. Kemudian klik 2 kali atau buka folder latihannya. Kemudian baru kita masukkan ya. Baru kita masukkan filenya. Kalau dia nanti dia filenya di luar ya. Kalau kita tidak buka dulu dari apa ininya ya, foldernya. Jadi foldernya dibuka dulu baru kita add ya. Misalkan tadi pastikan kita buka Mendeley-nya, kemudian buka foldernya, folder latihan, kemudian kita klik file, kemudian add file, cari filenya yang kita masukkan, ya, nanti akan masuk ke sini. Ya. Jadi di kotak yang tengah atau di panel yang tengah ini adalah nama file yang kita masukkan, ya. Autornya, title-nya, tahun. Kemudian publish-nya di mana, misalkan jurnal internasional apa gitu ya. Terus ditambahkan kapan, ini ada jamnya. Kemudian dalam banyak kasus, detail dokumen ini kadang tidak terisi secara otomatis ya, kecuali punyanya Elsevier ya, karena yang bikin Elsevier maka jurnal-jurnal Elsevier itu akan secara otomatis terisi. Tapi kalau tidak, kadang tidak terisi secara otomatis. Sehingga kita harus selalu cek dulu ya. Terutama apalagi jurnal dari Indonesia. Itu seringnya kebolak-balik ya. Misalkan judul masuk di pengarang, pengarang masuk di nama jurnal gitu ya. Kemudian nama jurnal masuk di judul, itu bisa terjadi. Ya. Kemudian cek ya, kalau tidak benar silakan dibetulkan. Ya, judulnya misalkan, autornya dicek. Autornya ada berapa? Kalau 3 yang kita masukkan 3, dan 4 masukkan 4. Ya, kalau misalkan masih 1 ya kita tambahkan ya, tambahkan. Terus nama jurnal, tahun ya, dipastikan sesuai ya. Kemudian volume juga. Isu itu adalah nomor berapa gitu, nomor 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian halaman. Kemudian abstrak ini bisa diisi bisa tidak ya, tidak harus diisi ya abstrak ya. Kalau mau diisi ya bisa. Ya. Kemudian ini bawah itu ada order setting, unpublished work, itu artinya ketika kita klik di sini atau kita kotakannya yang diklik order settingnya, maka orang lain itu tidak akan bisa melihat ya, tidak bisa melihat pekerjaan kita. Tapi kalau kita biarkan, orang lain itu bisa melihat pekerjaan kita. Jadi sebaiknya ya silakan, kalau nggak ingin dilihat orang lain ya kita sebaiknya diklik ya, unpublished work ini ya, diklik. Ya, jadi pastikan ini benar. Kemudian tipenya itu juga ya, di sini ada tipe jurnal, artikel. Kalau memang jurnal. Kalau buku nanti pilih aja ya, diklik. Nah, ini segitiga yang ini diklik, nanti akan muncul beberapa, ada buku ya, ada book chapter, ada book, kemudian ada newspaper, kemudian ada general dan lain sebagainya gitu ya. Sesuaikan ya. Kalau web juga ada ya, web misalkan sumber yang dari web. Nah, nanti kita bisa juga pilih yang sumber dari web. Nah, ini tadi ya, unpublished. Kemudian untuk membuka file yang kita masukkan, ini kita klik aja 2 kali.
Ya, klik 2 kali di file ini. Jadi kalau ada merah ini berarti ada filenya ya. Kalau tidak ada merah-merahnya berarti tidak ada filenya. Ya, misalkan buku, terkadang kan kita nggak punya buku apa yang soft copy ya, jadi punyanya yang hard copy. Jadi untuk masukkan Mendeley ya berarti nggak ada filenya, kita masukkan aja judulnya gitu ya. Maka merah-merahnya ini nanti nggak ada. Tapi kalau jurnal atau ada filenya maka ini akan muncul. Sehingga kita bisa buka. Cara bukanya klik 2 kali, nanti akan muncul di sebelah sini kanan ya, kita buka, nah, nanti akan menjadi seperti ini. Sehingga nanti kita bisa ngecek apakah sesuai atau tidak judul-judulnya. Ini judul, kemudian nama jurnal, tahun ya, disesuaikan. Kemudian jangan lupa untuk outer setting diklik agar orang lain tidak bisa melihat. Tapi kalau mau dilihat orang lain ya tidak usah dicentang, tidak apa-apa gitu ya. Nih. Kalau dia jurnalnya bagus, dia akan otomatis juga mengisi abstrak. Tapi tidak harus diisi secara manual. Tapi kalau mau diisi juga boleh, tidak juga nggak apa-apa ya. Jadi nanti silakan. Yang penting adalah judul, penulis, ya, nama jurnal, tahun, ya, volume, isu atau nomor, halaman. Ya, ini. Kemudian DOI juga. DOI juga bisa diberikan kalau ada, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Yang jelas yang pasti ini ya, yang apa judul dan sampai page halaman ini harus ada ya. Harus ada kalau itu jurnal atau artikel jurnal. Kemudian bagaimana kalau kita mau menambahkan secara manual? Tadi saya bilang secara manual itu untuk biasanya buku, jadi nggak punya file, nggak ada soft filenya ya, sehingga kita nggak bisa klik add file, itu nggak bisa karena kita tidak punya filenya. Untuk menambahkan referensi secara manual, misalkan buku ya, maka klik file, kemudian pilih add entry manually. Jadi dari Mendeley-nya atau program Mendeley-nya silakan diklik file, klik add entry manually. Nah, nanti akan kebuka seperti ini, new dokumen ya. Kemudian pilih, kalau buku ya pilih buku ya. Kalau book section atau chapter ya pilih yang book section. Book section itu biasanya kan ada buku chapter itu ya, ada chapter 1, chapter 2 yang judulnya berbeda-beda. Maka pilih yang book section. Tapi kalau buku misalkan metodologi penelitian ya berarti pilih buku ya. Misalkan klik buku ya. Pilih buku. Nah, nanti kita masukkan di sini nama atau judulnya apa? Misalkan metodologi penelitian. Ya, di title ya, di title. Kemudian penulisnya siapa? Untuk penulis, kalau dalam negeri itu biasanya ngikuti luar negeri ya. Kalau luar negeri itu yang ditulis di awal itu biasanya nama belakang karena nama marga ya atau keluarga. Tapi Indonesia juga ikut-ikutan juga. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Imam Ghazali mesti atau biasanya ditulis ya Ghazali ya, Ghazali Imam, Ghazali, Imam. Atau tulis saja lengkap ya di sini, kemudian klik enter. Nanti Mendeley secara otomatis akan membalik ya, membalik nama belakang menjadi ke depan gitu ya. Kalau mau ini ya langsung ya boleh, misalkan Ghazali, ya, Ghazali, Imam misalkan juga boleh. Tapi kalau masukkan namanya lengkap juga boleh ya, Imam Ghazali, enter. Nah nanti otomatis dia akan disesuaikan sendiri sama Mendeley. Kemudian tahunnya, nah kalau ada tahunnya ya tahun terbit ya. Kemudian halaman kalau ada berapa halamannya, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Kemudian kota, city itu adalah kota terbit, penerbitnya di mana? Semarang apa Jakarta misalkan ya. Edisi, ya, kalau ada edisinya ya di 1, 2, 3.
editor. Nah, buku itu biasanya ada editornya. Kalau nggak ada ya kosongin aja. Publishernya adalah penerbitnya. Misalkan penerbitnya adalah Undip, ya tulis saja Undip itu ya, atau penerbit Badan Penerbit Undip atau Universitas Diponegoro ya, atau yang lain ya, misalkan penerbit Obor atau misalkan yang lain. Kemudian URL itu kalau ada file shop-nya ya. Kalau buku biasanya kan ada ya, dikosongin aja. DOI dan lain sebagainya. ISBN ini bisa diisi ya kalau buku yang resmi biasanya ada ISBN-nya. Jadi bisa dimasukkan ya. ISBN-nya di sini ISBN. Nah, kalau ada klik save. Ya, klik save. Nah, ini contohnya ya, yang punyanya Pak Imam ya. Kalau ada page-nya diisi page. Nah, page di sini kalau buku ya berarti halaman keseluruhan aja ya, jumlah halaman berapa gitu. Semarang Indonesia edisi 2 misalkan editornya nggak ada, kalau nggak ada ya nggak bisa ditulis. Publishernya adalah Badan Penerbit Universitas Diponegoro misalkan ya. Ya ISBN mestinya dituliskan, tapi kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa, nggak usah gitu ya. Kalau ada bisa dituliskan. Kalau sudah klik save di bawah ini ya, klik save. Kemudian menambahkan referensi secara manual web atau di internet ya, artikel internet misalkan ya, sama kayak buku tadi, klik file, klik add entry manual, kemudian pilih yang web page. Ya. Kemudian isikan judulnya. Judulnya apa? Kemudian author. Di dalam artikel di koran atau di website misalkan, itu kadang ada penulisnya ya. Penulis atau editor itu sebagai autornya sebenarnya ya. Kalau kalau ada ya. Kalau ada penulisnya ya, atau editor biasanya. Itu bisa misalkan di sini tentang catatan Komnas HAM terkait pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta. Penulisnya siapa? Prabowo. Publikasinya di mana? Kompas. Tahun berapa? 2020. Kemudian ada di bawah ini ada date access. Nah, kapan diaksesnya? Nah, kemudian URL-nya apa? Ini dimasukkan saja ya. Kalau kita di web kan pasti ada URL-nya ya, di atas alamat URL-nya di atas biasanya. Kalau sudah klik save. Nah, nanti berarti akan masuk ke kelompok untuk yang web page. Kemudian menambahkan referensi dengan citasi web atau site web. Kalau citasi web ini filenya tidak ikut, tapi daftar pustanya ikut ya. Misalkan nanti akan milih ya. Kalau kita di Google Scholar itu kan buka seperti ini ya. Ada tanda koma atas ini 2 ya. Kutipan 2 ini ya. Nah, diklik saja. Nanti akan muncul ini. Modelnya atau style pustaka daftar pustakanya atau referensinya. Mau pakai MLA, mau pakai apa, mau pakai Chicago, Harvard atau Vancouver ya. Kalau kita pakai yang apa ini ya, yang nomor 2 biasanya ya. Kemudian jangan lupa untuk klik referensi manager. Ini untuk Mendeley. Ya, untuk Mendeley pakainya RefMan, referensi manager. Ini kalau untuk cepatnya ya, kalau daripada download filenya, misalkan ya, pingin ini aja gitu ya, atau filenya kadang itu kan nggak bisa di-download terkadang ya, atau berbayar. Ya. Kita pakai ini aja citasinya, site. Nah, kalau di internasional atau jurnal-jurnal internasional biasanya gitu, kan berbayar. Kalau berbayar, maka kita bisa gunakan yang ininya aja, pustakanya, daftar pustakanya atau referensinya saja, citasinya saja. Ya. Jadi klik
tanda ini, tanda kutip 2 ini ya. Kemudian pilih apa, kemudian pilih Ref Manager. Diklik ya. Terus kembali lagi ke Mendeley. Setelah klik Refman, maka file Refman ini akan terdownload ke dalam komputer kita. Ya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan laptop atau komputer, file itu akan terdownload di folder download ya, di folder download. Ya, seperti file lainnya gitu ya. Kemudian kita masukkan atau kita masukkan ke Mendeley dengan cara apa? Dengan cara klik file di Mendeley, kemudian klik import, kemudian pilih Reset Information System. Nah, nanti tadi yang kita download tadi, kalau Scholar nanti akan muncul Scholar gini ya, atau yang lain gitu ya. Yang jelas ininya nanti ekstensinya RIS ya, RIS ekstensinya. Kita klik open. Nah, nanti akan masuk ke sini. Jadi yang masuk di sini ini dia referensinya, tapi filenya nggak ada. Jadi ada judul, ada nama jurnal, tahun, volume, isunya. Untuk memastikan nanti dicek ya di detail sudah benar apa tidak gitu ya. Kalau page kadang ada kadang tidak. Ya tergantung dari apa jurnalnya. Nah, kalau ini tidak ada filenya, tapi referensinya saja yang muncul. Dan kita kadang misalkan bisa melihat abstraknya ya, tapi kalau berbayar maka kita tidak perlu download file ya, cukup lihat abstrak, kemudian kalau sesuai kita gunakan, kalau kita pakai atau kita citasi ya bisa saja gitu ya. Jadi tidak harus kita download semuanya, semua file di download itu dia harus. Nah itu kita bisa pakai tadi ya site web namanya, atau dengan cara klik pada kutipan atau kutipan 2 ini untuk yang di Google Scholar. Nah, kalau di tempat lain atau di jurnal-jurnal lain juga sama, biasanya kalau berbayar itu akan menyediakan ini ya, menyediakan cara kutipnya bagaimana gitu ya, atau muncul kutipan ini. Itu bisa diklik. Yang nanti kita download berupa ekstensinya ya RIS ya. Nama file .ris ya. Jadi ekstensinya RIS. Itu yang bisa kita masukkan ke dalam Mendeley. Kemudian bagaimana menambahkan referensi dengan importer web. Importer web ya. Importer web. Kalau importer web ini bisa langsung masuk ke online-nya atau ke webnya Mendeley. Ya, caranya gini. Selanjutnya pilih folder Mendeley yang digunakan untuk menyimpan atau pilih file yang ingin kita masukkan. Ya. Misalkan web importer di pojok kanan, nanti kita praktekkan ya, di pojok kanan dari Office itu biasanya akan ada logo web importer atau logo Mendeley warna merah menyala. Nah, itu bisa kita klik. Atau kadang di dalam artikel atau jurnal internasional itu akan muncul secara otomatis kalau filenya gratis atau jurnalnya gratis, itu akan muncul tanda merah menyala itu ya, tanda Mendeley yang warna merah menyala, itu bisa diklik. Artinya itu free ya, sehingga akan kita masukkan atau masuk ke dalam Mendeley kita secara otomatis. Yang nanti kita sinkronkan, otomatis akan masuk ke dalam Mendeley yang ada di komputer kita. Atau bisa juga kayak gini ya, kita buka dulu foldernya, kemudian kita masukkan filenya, kemudian kita klik ya, kemudian kita add ya.
add filenya. Ini untuk yang web importer. Kemudian jangan lupa untuk selalu cek detailnya, apakah sudah betul ataukah salah gitu ya, atau ada biasanya ketukar ya. Kadang nama autor masih kosong ya, tahunnya masih kosong. Nah, ini harus selalu dicek ya. Nah, untuk berikutnya adalah yang berbasis web, yang online. Nah, ini yang murni online. Jadi yang tadi filenya kita download dari Mendeley langsung ya. Berarti kita masuk atau buka Mendeley online-nya, isikan email, klik continue, isikan password ya. Nanti akan seperti ini. Terus saja ya, install Mendeley Importer. Kemudian ini kalau belum diinstal Mendeley Web Importer-nya silakan diinstal ya. Kalau tadi sudah ya berarti sudah aman ya, kita tinggal tambahkan. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Ada logo Mendeley di atas di browser kita ya. Kalau kita Chrome ya di pojok kanan ya. Itu warna merah ya. Browser ininya ya, web importernya. Ini adalah lambang web importer. Jadi kalau kita mau web importer, diklik saja nanti akan muncul beberapa pilihan atau artikel yang kita cari gitu ya. Yang kita cari akan muncul di sini, tinggal kita masukkan ya. Jadi kalau ini nggak ada ya berarti belum diinstal atau ini di Mendeley-nya di tools belum diinstal. Nanti nggak ada. Kalau sudah diinstal nanti akan muncul di pojok kanan browser ya, pojok kanan atas browser. Kemudian install juga install Mendeley Site for Microsoft Word. Ya, ini untuk yang berbasis online. Kalau tadi kan yang atas itu yang offline, ya. Offline ya berarti berbeda ya. Ini saya install dua. Jadi yang sebelah kiri offline itu warna Mendeley-nya agak gelap ya, warna merahnya. Kalau yang sebelah kanan ini adalah yang web atau berbasis web online ya. Jadi ini harus online. Ini yang sebelah kanan. Jadi warnanya lebih terang. Ya, saya menggunakan dua-duanya. Sebenarnya salah satu aja nggak masalah ya. Tidak harus dua-duanya ya. Cuman karena itu sebagai contoh saya install dua ya. Yang offline sama berbasis web ya. Nah, yang kanan ini yang berbasis web. Jadi kalau mau citasi, kalau manual pakai yang sebelah kiri, ya, yang offline pakai yang sebelah kiri, kalau yang berbasis web pakai yang sebelah kanan, ya, yang pojok kanan. Gitu ya. Jadi bedanya antara offline dan berbasis web online ya, kalau online itu harus terkoneksi langsung atau selalu terkoneksi internet, tapi kalau offline itu tidak harus terkoneksi, kita bisa menambahkan. Nah, kita misalkan download filenya banyak, kemudian kita masukkan. Nah, itu bisa manual. Kalau online ya harus online, ya, harus di-online-kan dulu atau ada koneksi internet. Kemudian untuk memasukkan juga sama ya, untuk menambahkan ke dokumen ke komputer, klik new file from komputer kalau filenya sudah di-download di komputer ya. Misalnya di folder download ya. Ini misalkan selanjutnya dicari filenya, kemudian klik open. Setelah klik open nanti akan masuk. Nah, nanti akan seperti ini ya. Kita bisa pilih tipenya apa? Jurnal, buku, ataukah web ya, tadi ya yang atas ya, web, berbasis web. Terus masukkan judul, penulis, nama jurnal, dan seterusnya ya. Oh, ini yang manual, secara manual. Kalau secara manual, kalau yang ini tadi otomatis, ini yang manual ya.
Sama sebenarnya, hanya bedanya tampilan saja. Tampilan di online itu akan seperti ini. Kita harus identifikasi dulu apa nama filenya, kemudian referensinya apa, apakah buku, jurnal, atau majalah, atau tesis, web, atau working paper. Masukkan judul dan seterusnya ya. Kemudian klik entry. Kemudian menambahkan dokumen RIS juga sama. Caranya pilih collection, group folder di Mendeley. Ya, misalkan di sini kita akan masukkan ke pelatihan, berarti klik folder pelatihan Mendeley. Kemudian klik add new, import library atau RIS ya, file yang RIS ini. Selanjutnya cari file RIS-nya. Nah, ini tadi ya yang saya sampaikan, biasanya kalau ini dari file Google Scholar, jadi bentuknya scholar.ris ya. Scholar.ris. Atau kalau misalkan dia akan otomatis berurutan karena sama ya. Jadi ada 5 artikel yang kita download dari Google Scholar, dia akan muncul seperti ini. Tadi ya, citasi atau kutipannya. Sehingga ini bisa masukkan atau kita bisa masukkan semuanya atau bisa satu-satu. Kalau semuanya tinggal di disorot ya atau di grup ya, kita masukkan. Klik open. Maka kita akan atau jurnal yang tadi akan masuk ya. Kemudian bagaimana cara membuat citasi? Cara membuat citasinya itu dengan misalkan secara otomatis. Tidak ada? Belum ada ya? Saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Belum, Bang. Bagaimana membuat citasi secara otomatis? Ada beberapa cara. Yang pertama itu misalkan di dalam atau body note ya. Pilih dokumen yang akan disitasi. Ya, dipilih dulu dokumennya. Misalkan sudah dimasuk di dalam Mendeley nih, kan bisa buka tadi ya filenya ya, double klik itu akan terbuka ya di dalam Mendeley. Ya, termasuk detailnya juga akan kelihatan. Nah, kita cari misalkan mana yang akan kita citasi yang sesuai dengan judul atau tulisan yang kita akan tulis. Kemudian kopikan kalimat yang akan disitasi dan harus diparafrase, karena kalau tidak diparafrase nanti akan terkena plagiasi ya, cek plagiasi akan terkena. Jadi harus diparafrase dulu. Kemudian buka Word dan paste kalimat di Word ya, diparafrase dan disitasi. Jadi kita bisa copy langsung atau langsung kita parafrase juga boleh. Jadi langsung kita rubah ya dengan kalimat kita sendiri, itu bisa ya. Tapi kalau kesulitan ya kita klik course. Ya. Klik course sampai misalkan ISG ini di copy, kemudian nanti kita parafrase. Ya, kalau sama persis nanti akan terkena plagiasi. Kita juga bisa menggunakan aplikasi sebenarnya ya untuk parafrase itu banyak sih. Nanti bisa cari tuh di Google ya untuk parafrase yang bagus apa gitu ya. Itu bisa, tetapi harus baca ulang dan ditulis ulang ya. Karena kalau namanya aplikasi atau software ya dia akan berdasarkan masukan dari si pembuat gitu ya. Jadi kadang kalimatnya nggak sesuai, maka kita harus dibetulkan ya parafrase. Kemudian bagaimana cara citasinya? Ini tadi kalimat aslinya ya. Jadi setelah kita copy kalimatnya, kemudian kita pindahkan ke Word. Ya, ini kalimat aslinya seperti ini misalkan. Kemudian kita buat parafrase. Langkah pertama,
kita letakkan kursor. Kalau ini adalah di akhir kalimat, maka letakkan di kalimat ya. Kalau di awal kalimat ya berarti letakkan kursor di awal kalimat. Kalau di tengah ya letakkan kursor di tengah kalimat. Misalkan di belakang atau di akhir kalimat. Maka letakkan kursor di sini. Kemudian klik Insert Citation. Kemudian nanti akan muncul dialog box. Ya, kemudian klik Go to Mendeley. Ya, kemudian akan terbuka Mendeley-nya seperti ini. Akan terbuka. Klik, ini ada citasi. Cari dulu file yang tadi ya, yang kita akan citasi. Misalkan ini ya. Klik filenya dulu. Kemudian klik citasi, citation ini ya. Atau kutipan tanda koma 2 ini ya. Diklik. Nah, secara otomatis akan muncul di sini. Nah, ini kalau di akhir kalimat. Ya, di akhir kalimat. Kemudian kalau di awal kalimat, misalkan di sini ya berarti kursornya di depan ya. Misalkan menurut Mazalena dan Julian Shah 2019. Ya. Sama kayak tadi, letakkan kursor di sini, kemudian insert citation, kemudian dialog box, go to Mendeley, kemudian cari filenya yang akan disitasi, diklik dulu, baru diklik kutipannya. Ya. Kemudian, karena di awal kalimat, yang dikurung itu adalah tahunnya. Ya, jangan dikurung semuanya. Kalau awal kalimat, yang dikurung adalah tahun. Jadi kita bisa pindah kurungnya atau tanda kurungnya ke tahun. Nah, nanti akan ada muncul atau ada keterangan seperti ini. Keep citation edit. Ya, apakah edit citasi ini akan dibiarkan atau tidak jadi gitu ya. Nah, pilih keep manual edit. Setelah klik manual edit, maka hasilnya akan seperti ini. Tanda kurung itu bisa diedit. Ya. Jadi nanti disesuaikan ya dengan kebutuhan. Kalau di belakang kalimat maka dikurung semuanya. Secara otomatis ya Mendeley nggak usah dirubah. Tapi kalau di tengah kalimat atau di awal kalimat, misalkan menurut si A, ya tahunnya berapa, yang dikurung adalah tahun. Maka ini harus dipindahkan tahunnya. Sehingga nanti akan muncul seperti ini ya. Keep citation edit. Nah, kita pilih keep manual edit. Gitu ya. Kemudian bagaimana membuat citasi secara otomatis atau menambahkan referensi atau membuat data pustakanya. Setelah tadi disitasi atau sudah banyak disitasi dan sudah selesai, maka langkah berikutnya atau terakhir adalah membuat daftar referensinya atau daftar pustaka. Caranya di dalam Word, buka Word, kemudian klik reference, kemudian klik insert bibliografi. Tentunya dipastikan letak kursornya dulu ya di akhir kalimat, di akhir tulisan ya. Yang paling akhir kursornya diletakkan yang paling akhir. Kemudian klik insert bibliografi. Nanti secara otomatis yang tadi di atas sudah disitasi akan muncul di bawah ya secara urut ya sesuai dengan style yang kita pilih ya. Ini kan ada style ya, stylenya adalah American Psychological Association. Di model apa itu atau style apa secara otomatis dan mengurutkan sendiri. Tetapi untuk formatnya atau misalkan biar rapi dipastikan ya. Kadang kalau default itu adalah bawaan dari softwarenya, dia akan rengket atau tidak rata kanan kiri gitu ya. Biasanya rata kiri. Dan ini kita nanti juga bisa tata ya, biar rapih. Biar rapi dan rajin harus ditata karena kalau enggak nanti akan
bolong-bolong itu ya, jadi kelihatan ya kurang menarik kalau dipandang atau dilihat gitu ya. Jadi harus dirapikan. Nah, ini untuk tadi yang saya sampaikan, stylenya mau pilih yang apa ya, yang model macam-macam ya. Chicago, ada IEE, ada medical. Kemudian ada apa itu juga ada dua, ada yang edisi 7 itu yang terbaru, ada edisi 6. Pakai yang terbaru aja, model 7 ya. Kemudian Mendeley desktop berbasis web atau online. Nah, ini tadi kita bisa cari dari klik tools, search for article online. Nah, ini bisa langsung mencari nih, kalau kita menggunakan yang online. Kemudian nanti akan muncul beberapa jurnal atau artikel di dalam Mendeley ya, atau Elsevier. Karena Mendeley punya Elsevier, otomatis akan dibawa ke Elsevier ya. Nah, atau Scopusnya ya. Jurnal-jurnal yang Scopus. Ya, tinggal dicari tahunnya, sesuaikan. Misalnya kita ingin judulnya atau temanya tentang credit default. Ketikkan aja credit default. Kemudian tahunnya bisa mulai dari 5 tahun terakhir ya, yaitu 2018. Kalau kita mau nulis skripsi harus 5 tahun ya terakhir. Jadi yang dipakai adalah jurnal di atas 2018. Jangan yang di bawah 2018. Harus di atasnya ya. 18, 19, 20 sampai. Kemudian kita bisa klik yang kita inginkan tahunnya, misalkan 2002 berarti kita centang ya, diklik sampai 2019 misalkan. Nanti akan muncul di sebelah sini yang relevan ya, atau yang mendekati dengan kata kunci yang kita ketikkan di search ini. Kemudian kalau sudah ketemu, misalkan kita ambil yang atas ini, jurnal ini sudah ketemu, maka kita tinggal klik saja. Nah, kemudian kita tambahkan ke Mendeley-nya ya. Add gitu ya. Add to library. Ini ya, diklik ya ini. Add to library. Nanti akan secara otomatis masuk ke dalam library dari Mendeley desktop yang berbasis web kita. Kemudian mensitasinya bagaimana? Kalau di dalam web Mendeley berbasis web, cara mensitasinya agak berbeda ya. Berarti pakai yang sebelah kanan atau yang bentuknya ini ya, merah menyala gitu ya, Mendeley-nya ya. Diklik saja nanti akan muncul dialog box seperti ini, Mendeley site, kemudian klik start, kemudian akan muncul dialog box lagi, kemudian stylenya, pilih aja stylenya apa. Kalau sudah sesuai ya langsung ke langkah berikutnya, yaitu memilih jenis atau tipe tipe artikelnya apa. Misalnya jurnal, gitu ya. Pilih ini reference atau pilih jurnal yang akan kita citasi. Ya, kemudian berikutnya adalah letakkan kursor pada kalimat di Word yang akan kita citasi atau diberikan citasi. Ya, misalkan letakkan di sini kursornya, jangan di sini. Kemudian kalau sudah, setelah itu pilih Insert Citation. Nah, kalau sudah oke. Ya sudah masuk berarti ya. Kemudian bagaimana membuat daftar pustakanya? Klik pada titik-titik di Mendeley site atau di Mendeley-nya. Kemudian di situ ada insert bibliografi, diklik. Kemudian klik continue.
Ya, kemudian letakkan kursor di paling bawah ya, setelah tulisan atau setelah daftar pustaka atau apa di bawahnya ya. Kemudian klik reference, nah, kemudian apa ini? Klik OK ya, atau enter ya. Nah, nanti akan muncul di sini di bawahnya. Ini untuk yang berbasis web online. Nah, untuk ada pertanyaan sampai di sini untuk prakteknya. Saya buka dulu untuk Mendeley-nya ya. Silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ini saya mungkin bisa saya contohkan realnya ya. Kalau tadi kan masih di dalam PPT ya, PowerPoint. Nah, saya buka dulu. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada itu berarti udah bisa ya. Mungkin Pak, belum didemokan yang aslinya. Jadi Oke, masih oke. dalam pikiran Mas ya. Gitu ya. Bentar, Ya. saya temukan dulu berarti. Bentar, financial. Nah, ini ya kelihatan ya. Ini Mendeley saya. Mendeley saya ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini yang tadi banyak apa grup atau kelompok yang bisa kita buat melalui create ya. Create folder, misalkan kita buat folder latihan ya, latihan. Kemudian enter ya, di enter. Nanti akan muncul folder latihan yang masih kosong. Ya, kalau lainnya ini kan banyak ya. Nah, ini masih kosong ya di folder latihan ya. Kalau folder lain udah penuh semua ya, udah banyak. Ini masih kosong semua. Ya. Nah, bagaimana cara memasukkan file ke dalam folder atau ke dalam ini tadi? Saya demokan. Ini cara tadi ya. Pertama adalah klik add file. Kemudian kita cari filenya. Filenya biasanya yang bentuk PDF ya. Bentuk apa PDF, misalkan bentar, atau kita cari dulu ya. Misalkan yang jurnal SDM, misalkan SDM ya, atau jadi kita misalkan cari di Google, kemudian kita download filenya, supaya PDF ya biasanya ya, misalkan jurnal apa gitu ya. Jadi tidak semua jurnal itu bisa, kadang kita tidak bisa di download, kadang ada yang terutama yang luar. Kalau luar itu banyak yang bayar, jadi kita harus cari yang free. Pengaruh motivasi terhadap misalkan pegawai. Nah, sudah saya download, kita masukkan. Kita kembali klik file, add file. Kemudian ini ada dua. Kita bisa masukkan secara bersamaan atau kita di grup ya, atau di sorot keduanya. Klik open ya. Klik open. Nanti nunggu di bawah ini ada persentasenya ya. Nah, ini kita harus cek apakah sudah benar atau belum. Ini ada dua ya. Tadi saya masukkan ada dua artikel.
ada punyanya Wulandari, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pada pegawai puskesmas, dan pengaruh motivasi kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tahuna. Ada dua ya, ada dua. Kemudian kita cek di detailnya, kita sorot yang mau kita cek. Misalnya yang pertama adalah punyanya Wulandari. Nah, ini kebetulan jurnalnya bagus, sehingga kita masukkan, dia otomatis ya masuk di sini. Judulnya cek ya, sesuai nggak? Berarti kita harus buka, double klik pada file. Nah, ini judulnya. Pengaruh motivasi. Kemudian pastikan untuk yang di sini, jangan huruf besar semua ya, biar nanti di Mendeley, di daftar pustakanya itu rapi. Karena kalau besar nanti ada yang besar, ada yang kecil dia. Makanya selalu dicek di detail untuk memastikan bahwa yang ditulis di judul ini jangan huruf besar semua. Karena kalau huruf besar semua jadi kelihatannya itu kurang enak itu dilihat gitu ya di daftar pustaka. Kalau belum kecil semua maka kita rubah sendiri. Gitu ya. Jangan dibiarkan, nanti jadi jelek kalau di daftar pustaka. Kemudian pastikan penulisnya apa benar apa enggak. Gitu. P. Ayu Asri Wulandari. Nah ini ya. Wulandari Putu Ayu Asri. Penulis kedua nah, sudah benar ya. Bagia Iwayan. Nah, sudah benar. Nama jurnalnya Prospek Jurnal Manajemen dan Bisnis. Volume 2 benar. Nomor 2 benar. Halaman, halamannya berapa? Kita harus cek kalau ada filenya, kita cek ini. Halaman berapa? 251 sampai dengan berapa? 257. Berarti kita bisa tambahkan di sini 257. Gitu ya. Jadi kalau jurnal atau artikel yang lengkap itu ya dituliskan jurnalnya. Kemudian abstrak ini otomatis ada, kadang juga tidak. Tapi tidak masalah kalau tidak ada ya, jadi tidak harus ada. Kemudian DOI-nya juga. Ya. Kemudian jangan lupa ini klik Other Setting, Unpublished Work. Nah, kalau sudah dipastikan ini sudah, terutama yang di area ini, ya di area ini sudah terisi, ini. Kemudian tipe jurnal, tipenya adalah tipe jurnal, artikel, judulnya sudah benar, autornya sudah benar, nama jurnal, tahun, volume, isu, page. Nah, ini yang penting ya, kalau artikel. Sama DOI kalau ada, kalau nggak ada, nggak masalah. Yang penting sampai ini. Ini harus ya, wajib ya ini ya. Harus ada ya. Kalau isu juga kadang nggak ada ya. Adanya volume, itu juga nggak apa-apa kalau jurnal internasional. Kalau di nasional biasanya pasti ada ya. Nomornya berapa, volume berapa, tahun berapa, halaman. Kalau nggak ada ya kita isikan ya kalau masih kosong. Itu untuk yang manual. Bagaimana dengan yang tadi RIS ya? Yang RIS, bagaimana RIS? Nah, kita kembali ke misalkan dari Google Scholar ya. Misalkan kita mencari di Google Scholar tentang apa? Tentang misalkan motivasi, misalkan pengaruh motivasi terhadap kinerja. Motivasi terhadap kinerja karyawan. Jadi nanti kalau kalian buka Google Scholar, kemudian ketikkan judulnya di sini ya, judulnya sesuai dengan apa yang dicari, maka di sini kan akan ada ya muncul seperti ini ya, nama jurnal, kemudian judul dan seterusnya ya. Kemudian ini tadi yang ada citasinya ini. Nah ini kita klik saja. Diklik saja kalau kita misalkan mau mensitasi artikel ini. Ya, artikel ini misalkan ya. Kalau tidak ada filenya kita bisa klik.
Atau misalkan yang bawah juga boleh. Analisis faktor yang mempengaruhi kredit perorangan, misalkan ini ya. Di jurnal dinamika manajemen. Misalkan ini kita klik site. Nah, ini kan macam-macam nih. Nanti kan kita gunakan yang apa ya? Itu artinya ini atau di Citasi ini itu ada beberapa tipe yang sudah include ya atau sudah masuk, tinggal sesuai dengan yang akan kita gunakan. Kemudian pilih Refman. Refman itu referensi manager punyanya Mendeley. Klik saja Refman. Nanti akan muncul atau terdownload ya. Ini seperti ini citation risk. Kemudian misalkan ada lagi yang lain faktor-faktor atau misalkan ini apalagi ya. Kalau ini kebetulan yang punya saya ini ya. Pengaruh kualitas pelayanan kepada nasabah misalkan ya. Citasi Refman lagi ya. Jadi risknya ada 2. Setelah di-download filenya baru kita masukkan ke dalam Mendeley. File, klik file, kemudian import. Nah, di sini ada risk reset information system atau RIS. Klik file, import RIS. Nah, cari yang ekstensinya RIS. Biasanya secara otomatis dia akan memunculkan ini yang file-file RIS ya. Kita pilih tadi yang kita ambil misalkan tadi yang barusan kita download ya 2 tadi ini misalkan, atau misalkan ditambah lagi yang sudah di-download sebelumnya juga boleh ya misalkan. Klik open. Nah, nanti secara otomatis dia akan masuk ke sini. Pak, tampilannya belum. Oh, ya ini masih namanya belum berubah ya. Explorer ya, nanti biar. Oh iya ya. Sebentar. Saya ambil dulu berarti ya. Delete dulu ya. Ya. Saya ulangi ya. Jadi kembali ke Mendeley. Mendeley. Ya. Setelah tadi di-download file RIS-nya, kita masukkan dengan file, import, kemudian pilih RIS, Reset Information System. Ini ya, RIS. Masukkan filenya atau pilih filenya dulu. Filenya yang ekstensinya RIS. Tadi kita download 2, tapi saya ini ada punya RIS yang lain juga. Yang misalkan mau masukkan juga boleh. Misalkan ada 3 kita masukkan. Kemudian klik open. Nah, klik open ini nanti akan muncul di sini. Nah, ini enggak ada tanda PDF-nya, itu artinya filenya enggak ada. Ya, ini punya ini enggak ada filenya ini. Tapi citasinya ya yang bisa kita jadikan referensi. Ya, kemudian cek di detail. Ya, ini tuh apa gitu ya. Ini tuh misalkan apakah skripsi, ya, ini mungkin skripsi nih karena ini enggak lengkap ya. Maka dia akan otomatis ya tipenya generik gitu ya. Kalau artikel mestinya kita cari artikel jurnal atau buku ya buku itu ya. Yang kedua misalkan ini conference proceeding. Ya. Ini secara otomatis akan muncul conference karena memang referensi ya, conference proceeding ya atau proceeding dari konferensi atau seminar nasional itu ya. Kemudian pastikan ini tadi yang saya sampaikan agar di daftar pustaka itu bagus tampilannya, maka ini sebaiknya jangan huruf besar semua. Jadi kita rubah ke dalam bentuk huruf yang kecil ya. Misalkan kita rubah saja analisis
Analisa apa tadi ya? Analisis faktor yang mempengaruhi kredit perorangan. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kredit perorangan. Nah, gitu ya. Nah, jadi dirubah aja bentuknya ke dalam bentuk ini semuanya, biar rapi. Kemudian penulisnya pastikan ini benar enggak ya. Sutanto, nah, terus Hamdani Mulyawan, udah benar ya. Terus posting title-nya udah benar, tahunnya gitu. Kalau nggak ada halamannya ya berarti nggak apa-apa ya. Karena ini kan kita nggak punya filenya, jadi kita nggak bisa ngisi ya. Kemudian yang ini misalnya yang Rana Irfan Ahmad, Disaster and Climate Change Resilience, nah, bibliometric analysis. Ini juga pastikan ini penulisnya satu atau dua gitu ya. Ini kayaknya penulisnya satu ya. Jadi Rana Irfan Ahmad, nah, satu penulisnya. Kemudian ini nama jurnalnya adalah Journal International of Disaster Risk Reduction tahun 2020 volume 50. Ya. Itu ya dipastikan. Kalau sudah benar lengkap sih nggak apa. Kalau yang nggak lengkap, ini yang pertama tadi, sebaiknya kita hapus saja karena nggak lengkap. Ya. Kalau lengkap ya silakan, kalau nggak lengkap ya nggak usah gitu ya. Kita delete aja. Delete-nya bagaimana? Klik file yang akan kita delete. Delete dokumen ya. Klik kanan ya. Klik kanan mouse, kemudian delete dokumen. Dan nanti akan hilang filenya ya. Karena tidak lengkap. Kemudian ini kalau tadi ya, yang import, risk sama add file. Gimana cara membuat citasi gitu ya tadi ya. Misalkan tadi citasi berarti kita buka Word-nya dulu. Misalnya kita mau mencitasi apa? Tadi kita akan buka tentang pengaruh motivasi kerja pada karyawan ya. Misal kita akan mencitasi tentang misalkan kinerja. Kinerja itu apa? Misalkan ya, kinerja menurut apa gitu ya, atau tentang yang punyanya dia menjelaskan misalkan penelitian sebelumnya ya tentang ini menyebutkan atau menyimpulkan bahwa motivasi itu berpengaruh terhadap kinerja misalkan ya. Nah, kita membuat ini penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh, nah, ini berarti kan di awal ya kalimat ya, oleh siapa nanti yang menyimpulkan ya, menyimpulkan bahwa siapa ya, menyimpulkan motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Nah, ini ya, motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Nah, bisa. Nah, citasinya kan berarti di sini. Maka letakkan kursor di sini. Letakkan kursor di sini. Kemudian pilih referensi manajernya. Nah, pilih referensi manager, insert citation. Kemudian go to Mendeley. Tadi yang kita pakai adalah punyanya Wulandari misalkan ya, karena pengaruh motivasi di Wulandari misalkan. Setelah letakkan, saya ulang lagi, letakkan kursor di sini. Jadi penelitian yang dilakukan oleh siapa tadi ya, Wulandari misalkan, kan berarti letakkan kursor di sini ya, yang menyimpulkan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Maka kita
klik insert citation, klik ini. Nah, kemudian cari file yang tadi yang isinya tentang itu ya, atau yang akan kita citasi, klik filenya, kemudian klik tanda ini ya, tanda kutipan, klik di sini, sehingga nanti akan muncul secara otomatis di Word. Nah, ini ya, ini berarti udah jadi ini. Tapi kan ini di awal kalimat atau di tengah, ya. Maka penelitian yang dilakukan olehnya ini harusnya kan nama orang ya. Berarti harusnya kurungnya apa? Tahun ini ya. Yang dikurung adalah tahun. Maka kita rubah saja dengan cara klik di tahun, kita beri kurung ya tahunnya, kemudian komanya kita hapus, kurung depannya kita hapus juga. Nah, ini. Kalau sudah, kita klik mouse atau kursor di tempat lain. Nah, nanti akan muncul ini tadi ya. Keep manual edit. Nah, akan muncul ini ya. Akan muncul seperti ini. Klik manual edit. Nah, kita klik ini ya. Klik manual edit. Tahunnya saja gitu ya. Jadi ini bisa diedit komanya, bisa dihilangkan atau dihapus ya. Kita lanjutkan lagi di PowerPoint-nya ya. Kalau yang mode apa yang berbasis web online ya prinsipnya sama ya. Nanti tinggal disesuaikan saja. Prinsipnya sama dengan yang tadi saya contohkan di apa manual ya. Ya, kemudian jangan lupa untuk selalu menekan ini ya, klik sinkronisasi. Ini fungsinya tadi. Ketika kita ada apa ini komputer kita rusak, kita bisa masih download atau masih tersimpan di servernya Mendeley. Ya, jadi selalu ya setelah selesai misal memasukkan, klik sinkronisasi. Nah, nanti akan masuk ke servernya Mendeley. Nanti akan muncul seperti ini. Ini apa persentase apa upload ya, upload file yang kita tadi dapat di Mendeley atau kita masukkan ke Mendeley. Nah, kalau sudah selesai dia akan selesai. Berarti sudah sama dengan yang ada di server Mendeley. Sehingga kalau komputer saya rusak atau Mendeley ini rusak, saya bisa panggil lagi dari servernya Mendeley sama persis, termasuk foldernya ini. Termasuk folder-foldernya ini itu akan tersimpan ya. Jadi sama persis seperti ini. Tidak dari awal. Itu kelebihan di Mendeley ya. Jadi kita bisa nyimpen di Mendeley-nya. Kemudian tips bagaimana menghindari plagiarisme ya atau cek plug ya, plagiarisme. Jadi untuk menghindari terjadinya plagiasi tulisan kita, maka kita harus melakukan beberapa langkah ya atau caranya dengan melakukan parafrase. Parafrase itu merubah kalimat ya, tetapi intinya sama atau artinya sama. Dan sudah banyak aplikasi atau software di online atau internet. Bagaimana cara atau aplikasi untuk parafrase sebenarnya ya. Jadi nanti banyak sekali, silakan dipilih mana yang sesuai. Tetapi harus dibaca juga ya, jangan langsung di-copy karena bahasa mesin sama kita kan berbeda gitu ya. Nanti artinya akan berubah gitu ya. Jadi harus dipastikan ya, atau dibaca dulu. Kemudian kita akan terhindar dari plagiarisme jika menyatakan secara jelas dan secara benar setiap saat kita menggunakan ide, pendapat, dan teori orang lain. Jadi semua kata atau informasi dari orang lain ya harus disitasi. Setiap fakta, data statistik, grafik, gambar yang bukan merupakan common knowledge atau yang umum atau yang dibebaskan. Nah, kita harus hati-hati. Misalkan kita ambil gambar di internet, itu hati-hati ya, karena ada yang berbayar.
gambar, video, itu kita harus hati-hati, jangan asal ambil. Pastikan bahwa gambar atau video di internet itu free atau free hak cipta. Karena ada gambar-gambar yang ada hak ciptanya sehingga kalau kita pakai bisa kena komplain ya. Jadi hati-hati. Kemudian kalau mengutip bisa memberi tanda kutipan ya pada tulisan atau kalimat langsung dengan menyebutkan sumber. Melakukan parafrase atau menulis ulang ide orang lain dengan kalimat kita sendiri. Dengan tetap menyebutkan sumber. Jadi walaupun kita sudah parafrase, maka kita tetap harus melakukan atau menyebutkan sumber atau melakukan citasi. Karena idenya kan dari orang lain ya. Cuman kita bahasa kita artinya sama. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana teknik melakukan parafrase? Kalau menurut Knowledge 2007 cara melakukan parafrase ini seperti ini ya, baca dan baca. Sehingga nanti akan mengerti artinya apa kalimat itu. Ganti sebanyak mungkin kata dari bacaan asli dengan sinonim yang cocok. Ya. Kan kadang ada beberapa kalimat yang punya arti atau kata yang artinya sama tapi beda-beda katanya gitu ya. Itu bisa dipakai. Ya. Kemudian misalkan kalimat aktif jadikan kalimat pasif gitu ya. Ganti bentuk tata bahasa. Ini kalimat pasif menjadi aktif atau sebaliknya. Jangan pernah menggunakan kata-kata yang sama dengan kata pada bacaan asli. Jadi copy paste itu kan asli itu. Itu sebaiknya dihindari. Kemudian jangan buat urutan cerita yang sama dengan bacaan asli. Kelompokkan, gabungkan, susun ulang ide dari bacaan asli tanpa mengubah makna. Jadi kita bisa melakukan secara manual atau dengan aplikasi di internet. Tapi jangan lupa untuk dibaca ya. Dibaca ulang maksudnya, jangan langsung di copy. Kalau ini misalkan cara mengutip dan melakukan parafrase ini ya. Ini kan dua kalimat dengan arti yang sama. Jadi maknanya sama, tapi kalimatnya kan berbeda. Sumbernya tetap disebutkan. Ya. Indonesia memiliki banyak dan seterusnya. Ini kan sama ya dengan kalimat di bawah ini. Artinya, maknanya sama tapi kalimatnya berbeda. Nah ini parafrase seperti ini. Kalau mau pakai software juga silakan atau aplikasi ya. Di internet banyak gitu ya. Silakan cari misalkan Spinner terus apa lagi ya. Itu hanya untuk membantu kita melakukan parafrase. Jadi harus kita cek ulang, kita baca dulu, kita tambahkan, kita kurangi agar kalimatnya itu bisa memiliki arti. Kalau enggak ya nanti kalimatnya susunannya enggak jelas. Ya kalau dari mesin saja, jadi akan tidak ada artinya. Kemudian situs referensi yang free apa? Satu Google Scholar ya itu gratis, DOAJ gratis, jurnal LIPI Go.id gratis, e-resources Perpusnas Go.id, portal Garuda, Economics e-Journal, IOS Journal, West Monday, ORG, Science Direct dan seterusnya. Ada beberapa misalkan dari Elsevier, Emerald itu ya ada yang free juga ya. Jadi silakan buka juga boleh ya. Karena ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang open access. Itu untuk yang jurnal internasional. Kalau mau yang free ya Google Scholar itu free ya. Cuman kadang Google Scholar itu nggak lengkap ya. Kadang nggak ada filenya, nggak ada abstraknya gitu ya. Tapi Google Scholar juga bisa tadi pakai RIS tadi ya. Itu yang di Google Scholar. DOAJ juga, kalau DOAJ ada yang internasional juga. Silakan nanti bisa dipilih mau pakai yang mana.